Paskah, betul. Nah, oke. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang dahsyat dan ajaib karyamu dalam kehidupan kita semua Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami semua dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kita dilayakkan kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, berbicaralah sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Diamkanlah segala suara yang ada di hati kami selain suara-Mu Tuhan. Dan berilah roh kami kemenangan atas kedagingan kami, agar kami tetap fokus di dalam Engkau, Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, Mam. Shalom, selamat pagi. Goedemorgen. Oke. Pagi hari ini sudah tertulis di flyer ya. Temanya apa arti penting kebangkitan Yesus bagi kita, dengan pengantar firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Sebelumnya saya mau cerita. Cerita ini ilustrasi ini adalah kisah nyata ya. Ini adalah kisah nyata seorang pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Satu waktu kebakaran itu terjadi di Jakarta ya. Dan para anggota pemadam kebakaran ini berusaha menolong korban. Dan korban yang dituju, yang ditolong itu bisa diselamatkan, dikeluarkan dan diselamatkan. Nah, ketika dia mau berbalik karena bunyi gemuruh, enggak taunya atap itu runtuh dan anggota pemadam itu akhirnya tertimpa dan mati. Akhirnya mati. Pertanyaannya, walaupun ini benar ya, untuk menjadi juru selamat, dia kan sudah menyelamatkan ya. Untuk menjadi juru selamat, apa dia harus bangkit? Ya. Apa dia harus bangkit dari kematiannya untuk membuktikan diri sebagai penyelamat? Nggak perlu kan? Nggak perlu dia bangkit. Posisi dia sebagai penyelamat tidak berkurang. Hanya karena tidak bangkit. Seperti itu. Dia tetap sebagai penyelamat. Jika dia itu yang menyelamatkan saya kan berkata, dia penyelamat saya. Dia juru selamat saya. Karena memang kenyataannya, dia yang menyelamatkan saya dari kebakaran itu. Ketika saya masih SMP, ya, saya ikut main drama. Saya berpikir, Yesus itu tidak harus bangkit, ya. Dia tidak harus bangkit di antara orang mati untuk menjadi juru selamat. Ya, ketika saya masih SMP kita main drama, saya sempat protes, lu kok harus bangkit untuk jadi juru selamat begitu ya. Kenapa? Jika Yesus sudah mati bagi kita,
dan dia tidak bangkit dari antara orang mati, dia tetap seperti tadi sang pemadam, dia tetap menjadi juru selamat orang yang diselamatkan, begitu ya. Dia tetap menjadi penyelamat dan dia tetap dikenang, ya, tetap dikenang oleh yang diselamatkan dan oleh saksi-saksi. Kalau bukan dia yang menyelamatkan, dia mati, kan begitu. Itu pemikiran saya ketika saya main drama di waktu Taruna-Taruna. Berbicara Yesus, karena dia dihukum mati oleh dosa-dosa kita, Yesus mengambil alih atau menggantikan, ya, menggantikan tempat kita. Dia yang dihukum mati. Dia yang dihukum mati. Tadi saya sudah katakan, pemikiran saya, ya, pemikiran saya, sekalipun Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, ya, apakah kedudukan Yesus sebagai juru selamat berkurang? Tentu tidak. Ya, dia tetap juru selamat. Dia tetap sang pahlawan tanpa perlu bangkit. Dan kita menyebutnya dia sang juru selamat. Pengertian saya, kalau sudah mati dia mati, sebagai juru selamat, ya udah tetap aja dikubur di dalam kubur, tidak bangkit, gitu. Toh dia tetap juru selamat, gitu ya. Ternyata pemikiran ketika saya main drama SMP itu salah ya, bahwa kebangkitan Kristus tidak sekedar menyangkut dirinya, apa namanya, tidak saja menyangkut dirinya, bahwa dirinya ingin menunjukkan, nih saya bisa bangkit dan saya bisa menguasai, ya, bisa menguasai kegelapan atau neraka. Itu tidak, ini bukan menyangkut soal dirinya saja, ya, tetapi juga untuk kita. Ya. Ada tertulis, kita tidak punya harapan pada keselamatan. Nah, kita tidak punya harapan dalam pada keselamatan jika dia tidak bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang saya akan sampaikan untuk menunjukkan apa hubungannya antara kebangkitan Yesus dan diri kita. Sebab kebangkitan Yesus ternyata sangat penting buat kita. Roma 5 ayat 10, Paulus berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya adalah hidup kebangkitannya. Karena dia hidup, kita selamat. Artinya, kita diselamatkan bukan oleh kematiannya. Kita diselamatkan bukan oleh kematiannya. Tetapi kita diselamatkan oleh hidup kebangkitannya. Sekali lagi saya katakan bahwa pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan saya yang katakan tadi, Roma 5 ayat 10. Kita tahu ya bahwa kita diselamatkan oleh kematiannya itu sebetulnya tidak pas ya, salah ya. Oleh kematiannya kita memperoleh kemenangan, tetapi oleh kebangkitannya kita diselamatkan. Karena kalau dia tidak bangkit,
sia-sialah iman kita. Kan begitu. Paulus berkata bahwa hidupnya lebih berperan, bahwa hidup Yesus lebih berperan dalam keselamatan kita. Jadi oleh kebangkitannya kita diselamatkan. Begitu. Nah, Roma 5 tadi ayat 10 menjelaskan kematian Yesus memperdamaikan hubungan kita yang telah rusak karena dosa, dan hubungan itu sudah tidak bisa diperbaiki sebetulnya. Ya, kita tahu dari semenjak Adam, ya, dari semenjak Adam melakukan dosa, dosa kita sudah ada. Setelah itu Henokh, dosa kita bertambah, dan selalu akhirnya dosa kita itu menutupi hubungan kita dengan Tuhan, atau menutupi seperti atap yang kita sendiri tidak bisa menembus, tidak bisa keluar. Hanya Dia yang bisa turun menemukan kita. Karena sebetulnya hubungan kita ini sudah rusak seperti itu. Nah, kita tidak layak untuk bertemu dengan Dia. Sebab apa? Sebab Allah itu kudus, Allah itu suci. Nah, sedangkan kita sudah syarat dengan dosa. Dan dosa inilah yang menghadang hubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui kematiannya kita diperdamaikan. Melalui kematiannya kita diperdamaikan. Melalui kematiannya dosa kita diampuni. Karena apa? Karena Dia mengambil alih hukum itu hingga mati. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus menebus kita. Dalam kematian itu dilakukannya sempurna. Apa yang seharusnya kita jalani, yaitu kematian, penyiksaan, ya, masuk ke dalam neraka, ya, itu pun Ia jalani sempurna, yang seharusnya kita yang menjalani. Kematian Yesus menghancurkan semua penghalang yang menghadang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Yesus menghancurkan atau menyingkirkan hal tersebut lewat kematiannya. Jadi dari sini kita belajar, ya, dan pikiran saya yang masih main drama di SMP itu ya berubah, ya. Kita belajar keselamatan, ya. Keselamatan itu lebih penting, lebih tinggi dari perdamaian. Kematiannya itu memperdamaikan, tetapi keselamatan lebih penting dan tinggi daripada pendamaian. Perdamaian itu adalah langkah awal dari keselamatan. Perdamaian adalah pengampunan dosa-dosa, dan dosa kita diampuni. Tetapi itu belum cukup. Belum bisa dikatakan keselamatan, sebab keselamatan melampaui sekedar pengampunan dosa. Artinya, kita telah diampuni, maka kita diselamatkan. Diselamatkan oleh hidup Kristus. Ya, bolak-balik ini hidup Kristus begitu, ya. Kembali ke poin pertama yang tadi, yang pemikiran saya yang masih main drama, ya. Yesus bisa saja menjadi juru selamat. Menjadi juru selamat kita tanpa harus bangkit dari antara orang mati. Bisa aja. Dia tetap juru selamat dunia tanpa bangkit. Tetapi Yesus tidak bisa menjadi penguasa ke atas hidup kita. Ya.
Jadi dia tidak punya kuasa dalam hidup kita, tidak bisa menolong kita, tidak bisa membantu kita. Tanpa kebangkitannya dari antara orang mati, ya, tanpa kebangkitannya dari orang mati dia tidak berkuasa. Jadi dia harus bangkit. Pertanyaannya, bagaimana hidup kebangkitan Yesus menyelamatkan kita? Bagaimana hidup kebangkitan Yesus menyelamatkan kita? Dengan cara bagaimana hidup Kristus menyelamatkan kita? Nah, ada 3 poin dari Alkitab yang kita baca, yaitu 1, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa yang menjadikan kita baru. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita manusia baru. Tapi ingat ya, kalau kita hanya mengandalkan percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita, maka ya maka kita diselamatkan, itu pikiran yang salah tadi saya katakan. Yang menyelamatkan kita adalah kebangkitannya. Hari kemarin, ya, hari kemarin Paskah dan perayaan itu masih berlangsung. Dia bangkit, dia hidup. Bahwa kebangkitannya itu membuat kita semua menjadi baru. Menjadi manusia baru. Menjadi orang Kristen bukan saja mereformasi iman kekristenan, ya, bukan saja mereformasi. Kekristenan adalah penciptaan ulang, ya, penciptaan ulang. 1 Petrus tadi ya, 1 Petrus 1:3, melahirkan kita kembali, ya. Atau tadi Yohanes 3, ada Yohanes 3 pun tertulis, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Begitu. Kekristenan adalah penciptaan ulang. Ya. Ia melahirkan kita kembali. Kita sering mendengar orang-orang yang bertobat, ya. Saya sering dengar sih, karena saya berhadapan seperti itu ya. Yang bertobat atau sadar dan mereka berkomitmen, ya. Aku akan aku kapok. Nah, kapok mam. Wah, kapok mam, tidak akan melakukan. Berkomitmen aku akan menjadi orang baik. Aku sadar, aku itu dulu jahat dan lain-lain, nah, seperti itu. Memang pertobatan itu perlu. Pertobatan itu sangat perlu, tapi kita harus ingat, sadar bahwa menjadi orang Kristen berarti Allah sudah menjadikan kita semua sebagai manusia baru. Nggak mungkin kita ya yang sudah menjadi manusia baru harus bernyanyi terus, aku masih seperti yang dulu, belum sembuh, ya kan? Nggak berubah, masih seperti yang dulu. Begitu. Jadi jika kita sadar dan bertobat, ya kita juga harus sadar bahwa kita ini manusia baru. Yang kita baca pengantarnya demikian kok, maksudnya, ya. 1 Petrus 1:3 itu. Jadi oleh kebangkitan Yesus Kristus kita dilahirkan kembali, dan itu menjadikan kita manusia baru, dan itu harus ya, menjadi nyata. Itu harus menjadi nyata bahwa kita
sudah menjadi manusia baru. Itu harus dalam hidup kita. Jika tidak, maka kita tidak akan diselamatkan ya di masa yang akan datang. Walaupun sekarang kita sudah menjadi manusia baru, tetapi kalau kita tidak berubah, tetap mempertahankan lagu lama itu, aku masih seperti yang dulu, kita tidak akan diselamatkan di masa yang akan datang. Menjadi orang Kristen berarti diubah. Seharusnya bukan diperbaiki. Ya. Kita bukan orang Kristen perbaikan, ya. Tapi menjadi orang Kristen yang diubah menjadi manusia baru. Manusia menjadi manusia baru yang punya dinamika baru, hidup baru. Begitu. Saya adalah perempuan yang keras. Maksudnya bukan keras-keras galak, saya itu memegang prinsip. Saya memegang prinsip. Dan saya sesuai dengan ini saya ya hobi saya, pendidikan saya sebagai arsitek atau desain interior. Jadi ketika saya bekerja, saya harus mengerjakan itu dengan sempurna. Harus sempurna. Jadi saya termasuk adalah orang yang perfect. Kalau kita di dalam ini ya, selalu kan ada penilaian-penilaian siapa diri kita ya. Saya selalu jatuhnya di sempurna, maunya perfect gitu ya. Dan jenis orang seperti ini adalah kesannya itu keras, galak. Karena saya berpikir pekerjaannya lu harus sama. Kamu harus melakukan sama seperti saya. Segala sesuatu kan kita mendekorasi kayak saya dulu punya EO ya, waktu masih muda gitu ya. Waktu masih saya ya masih kerja begitu, itu kan seperti dekorasi kan harus dilihat orang dengan indah dan itu harus dilakukannya dengan sempurna. Jadi kesannya saya ini adalah orang yang keras, tegas, galak. Tetapi Tuhan mengubah saya. Tuhan mengubah saya. Ya melalui sakit penyakit ya. Tuhan mengubah saya. Dan akhirnya sekarang saya menjadi seorang ibu rohani yang sering dikadalin. Ya, yang sering dikadalin, sering dibohongin juga. Nah, seperti itu. Karena saya tidak bisa bilang tidak. Saya tidak bisa bilang tidak. Tidak bisa bilang tidak sekarang itu. Tapi saya sekarang mau belajar lagi. Nah, menjadi orang Kristen berarti diubah, bukan diperbaiki. Tadi saya katakan. Ya. Menjadi manusia baru yang punya dinamika baru, hidup baru. Lalu bagaimana menjadi manusia baru oleh manusia baru? Oleh kebangkitannya lah kita menjadi baru. Tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan memiliki hidup baru dan tidak beroleh keselamatan. Ya, tadi sebetulnya sudah ada poin 1 ya. Tidak beroleh keselamatan. Kita masuk ke poin kedua. Yesus dibangkitkan supaya hidupnya dapat disalurkan kepada kita. Ya. Allah tidak sekedar membangkitkan Kristus untuk kita masuk ke dalam hidup yang baru. Ya. Bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah ya. Bukan sekedar untuk kita masuk ke dalam hidup yang baru. Bukan itu saja.
untuk membawa kita masuk ke dalam hidup yang baru, terus kemudian membiarkan kita. Allah tidak begitu, ya. Tuhan, ya, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika kita dibawanya keluar atau masuk dalam kehidupan yang baru, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Tidak akan dibiarkannya kita sendiri. Tidak akan. Sebab Allah tahu jika kita dibiarkan sendiri, kita sama seperti baterai atau aki, ya, yang lama-lama kehabisan daya. Walaupun kita sudah menjadi manusia baru, kita juga bisa seperti aki yang lama-lama kehabisan daya dan terang harus disiram setiap hari. Aki itu juga harus dicas. Ya. Rohani kita juga harus dicas. Oh, Pak Anu dulu protes tuh. Ditanya chargernya merek apa loh? Merek Yesus Kristus. Pak Jo dulu pernah nanya. Harus dicas. Pak Jo menulis itu dicas pakai apa Bu, mereknya apa? Sekarang saya jawab, mereknya Yesus Kristus. Ya. Bahwa roh kita, rohani kita juga harus dicas. Karena kalau tidak dicas, kita juga seperti aki yang kehabisan daya. Ya. Seperti aki mobil, kalau dayanya penuh, ya, akinya itu bisa membawa kendaraan. Ya, bisa membawa kendaraan, membawa kita. Tapi kalau daya akinya habis dan mati, aki itu menjadi beban. Menjadi beban. Mobilnya nggak jalan, akinya diangkat berat. Beratnya lumayan untuk kita perempuan ya. Akhirnya benar-benar itu menjadi pekerjaan. Ya, malah jadi beban. Terang yang diharapkan supaya bisa membawa kehidupan untuk kendaraan itu justru memadamkan. Kita bisa seperti itu. Ya. Kita bisa seperti aki. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Walaupun kita sudah diselamatkan. Yesus sudah menjadikan kita ini manusia baru yang diubah. Tetapi tetap kita tidak bisa menjadi kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Dan supaya kita hidup, aki yang mengaliri listrik ke mobil atau seperti colokan ini apa ya, kontak ya, colokan itu yang harus nyambung terus, harus nyambung terus. Kita juga harus seperti itu, harus melekat terus kepada Tuhan. Walaupun kita sudah menjadi manusia baru, tetapi kita tetap harus melekat kepada Tuhan. Ya, harus dicas juga. Jangan ngomong sana ngomong sini, khotbah kono kene kono. Ya. Tapi roh kita tidak diberi makan. Bisa padam juga.
bisa padam juga. Sebab kenapa kita harus nempel terus kepada Tuhan? Yesus adalah pokok dan kita caranya. Kita adalah cabang-cabangnya. Menjadi orang Kristen berarti bersatu sedemikian rupa dengan Kristus. Sehingga hidupnya secara terus-menerus mengalir ke dalam diri kita. Loh, itu loh maksudnya, jika kita nyambung terus sama Tuhan, hidup Tuhan itu secara terus-menerus mengalir ke dalam diri kita. Itulah makna menjadi orang Kristen. Itulah makna kebangkitannya. Supaya dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Dia harus bangkit untuk memberi keselamatan kepada kita, untuk menjadikan kita manusia baru. Dan supaya kita juga harus menyala-nyala, ya, tidak padam. Saya tidak bisa berkata, jadilah terang, jadilah garam, tidak bisa. Apa nih? Gitu loh. Kita tidak bisa berkata jadilah terang. Karena firman itu berkata, kamu adalah terang. Memang kita terang. Nah, untuk menjaga terang itu loh. Kan kita sudah menjadi manusia. Untuk menjaga terang kita supaya menyala. Untuk memfungsikan terang kita. Memfungsikan garam kita. Ya harus nyambung terus kepada Tuhan. Seperti itu. Saya ulangin. Yesus adalah pokok. Ya, dan kita adalah caranya. Menjadi orang Kristen berarti bersatu sedemikian rupa dengan Kristus. Sehingga hidupnya secara terus-menerus mengalir ke dalam diri kita. Saya ulangin, itulah makna menjadi orang Kristen yang baru, manusia baru. Bukan sekedar dari orang jahat menjadi orang baik. Bukan begitu. Ini masalah rohani. Ini masalah hidup Kristus. Ya, ini masalah hidup Kristus. Kebangkitan Kristus yang secara terus-menerus mengalir ke dalam diri Anda dan saya. Ya. Ini berbicara mengenai dia, ya. Kebangkitannya. Kebangkitan Kristus yang secara terus-menerus mengalir ke dalam diri kita, Anda dan saya. Untuk menggambarkan, ya, Yohanes 15 ayat 5, Yesus berbicara mengenai pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Oleh kebangkitannya kita diselamatkan. Ya. Di poin 3, Yesus dibangkitkan untuk menjadi perantara bagi Anda dan saya. Dia adalah perantara kita kepada Bapa di sorga. Jadi kenapa kita ragu? Kenapa kita mau ragu? Kenapa kita menyepelekan hidup kita? Kita bukan seperti yang dulu. Lagu itu udah lagu tembang kenangan tuh, udah lagu lama itu. Ya. Sekarang lagunya hidupku bukanlah aku lagi yang diam di dalamku. Bukan yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Ya. Yesus yang ketiga ini menjadi perantara buat kita. Kebangkitannya. Makna dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberi kita keselamatan.
dan menjadi manusia baru. Tetapi bukan berarti kita harus lepas begitu saja. Seperti hanya tadi saya katakan stop kontak atau colokan, kita harus nyambung terus. Kita harus nempel terus. Ya, kita harus nempel terus. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu bisa dilihat loh. Supaya kita juga bisa ngomong, wah, Pak PKL hidupnya bergaul intim dengan Tuhan. Begitu kan? Begitu. Kita bisa lihat dari perilaku orang hidup di dalam Tuhan, dari tutur katanya, dari sikap. Begitu. Itu cerminan hidup kita. Tadi maknanya sudah saya katakan, ya. Sudah saya katakan makna daripada kebangkitannya. Sudah jelas, anak kecil juga sudah tahu ya. Kebangkitannya itu menyelamatkan kita ya. Bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, ya. Yang kita dulu banyak dosa, kita tidak layak menemui, tetapi Allah yang menemui kita dan ditebusnya secara sempurna, dan kita dibebaskan dari kematian kekal dan diberi keselamatan kekal. Kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa hidup kita dalam perlombaan. Hidup kita ini berlomba untuk untuk sampai ke tujuan memperebutkan, yaitu mahkota kehidupan, hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga anugerah yang diberikan kepada kita, yaitu keselamatan yang diberikan dari kematiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mami Foni. Silakan Bu Lina. Ya, terima kasih Ibu Foni untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita arti pentingnya kebangkitan Yesus bagi kita. Karena kebangkitan Yesus menyelamatkan kita. Karena kebangkitan Kristus menjadikan kita hidup. Dan kebangkitan Kristus adalah menjadi perantara bagi kita manusia kepada Allah Bapa. Ya, sekarang dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau sharing, mau meneguh. Sangat menarik. Satu minggu ini saya mendengarkan pengkhotbah, bahkan hari ini juga berbicara tentang dasar-dasar Kristen yang sangat mendalam. Seperti judul yang diberikan Mami Foni, apa arti penting kebangkitan Yesus bagi kita? Kita diingatkan baru-baru ini dengan satu fenomena, yaitu adanya film The Last Supper. Dulu saya selalu mengkhotbahkan, selalu menyampaikan, Petrus dulu mau bunuh diri, saya bilang. Tidak ada yang percaya sama saya. Mana ada di Alkitab, mana dasar Alkitabnya, katanya. Saya bilang, iya, itu yang saya tahu, itu yang saya pahami setelah saya baca Alkitab, saya bilang. Gak ada itu ayatnya. Iya, memang tidak ada ayatnya. Tersirat tidak ada. Tidak tersurat tidak ada, tapi tersirat ada, saya bilang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena betapa lemahnya kita manusia ini selama kita di bumi ini, selama kita jadi manusia seutuhnya di bumi ini, untuk membangkit dari keterpurukan, bahkan bangkit dari kematian, itu tidak mudah. Bahkan saya sampai detik ini begitu. Untuk bangkit dari kehidupan saya, itu tidak mudah. Doa saya satu minggu ini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa itu pertobatan? Apa itu kebangkitan? Kenapa hidupku terus saja rusak, terus saja jatuh? Tapi Tuhan bilang, lihatlah tanganmu. Nah, ada pernah tanyakan ini kepada aku 11 tahun yang lalu. Kau pernah bertanya seperti ini sama aku pada saat itu. Tuhan, boleh nggak aku nggak berdosa lagi? Lalu jawabku padamu,
Lihatlah tanganmu, nak. Bolehkah kamu memilih selamanya? Tanganmu akan memegang yang bersih saja? Kembali ke yang tadi, yang sangat berhubungan. Apa itu kebangkitan? Bangkit berarti hidup. Terminologi bangkit, terjemahan ke bawahnya itu artinya adalah hidup. Gitu. Jadi sebagai seorang Kristen, jangan lihat dosanya, jangan lihat kematiannya terus menerus, tapi seberapa mau kau bangkit, seberapa sukses kau bangkit. Jangan lihat orang Kristen itu bagaimana dia melakukan dosa, tetapi bagaimana dia bangkit, bagaimana dia bertobat. Dan itu bukan hal yang mudah. Itu perjuangan mati-matian, perjuangan habis-habisan. Kebangkitan Yesus, ingat ada ayat mengatakan Yesus bangkit bukan karena dia anak Allah. Yesus bangkit bukan karena dia Tuhan. Jangan sampai salah. Yesus bangkit karena dia kesalehan. Kalau tidak menemukan ini, berarti kita belum sama-sama membaca Alkitab dengan baik dan benar. Yesus bangkit karena memang Tuhan Yesus adalah orang yang saleh. Orang yang memperjuangkan apa yang dia imani. Apa yang dia percayai. Sehingga dia bangkit. Terakhir, selagi di muka bumi ini, perjuangan kita adalah tetap memegang teguh iman kita. Nggak tahu bagaimana kita akhir hidup kita. Tapi yang kita tahu, kemana kita pergi? Siapa pokok anggur kita yang benar? Siapa kepala kita? Di mana rumah kita? Yohanes 14. Amin. Shalom. Shalom. Thank you, Pak Ya, Desem. terima kasih Pak Desem. Makasih. Ada lagi kah? Bu Pera udah siap-siap, udah buka. Oh. Silakan Bu Pera. Silakan Bu Pera. Bahkan ditambahkan supaya hangat. Tambahkan kopi Bu Foni, jadi Iya. hangat pagi-pagi. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya siap-siap soalnya orang dinas minta saya untuk tim pemeriksa peserta naik haji. Ya, jadi terima kasih Bu Foni, Bunda, terima kasih buat firman Tuhannya, sangat memberkati. Sebelum saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Sangat luar biasa firman yang disampaikan Ibu Foni. Kita sebagai manusia terkadang kita dalam pergumulan, kadang kita jatuh di dalam dosa, tapi bagaimana kita datang lagi kepada Tuhan dan bersandar kepadanya, berharap sepenuhnya akan kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib yang dianugerahkan kepada kita. Terima kasih semuanya, saya kembalikan kepada Bu Dina. Ya, terima kasih Bu Pera. Juga mengucap syukur untuk kepercayaan yang Bu Pera dapatkan ya. Dengan semangat bekerja, berkarya. Jangan lupa titip salam buat Tuhan Yesus di Mekah gitu Bu. Bercanda. Iya, soalnya Ya. kan masih banyak sebenarnya petugas yang Muslim kan Ibu Dina. Ya. Saya Itulah Bu. Kalau anak-anak Tuhan dipercaya harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau anak Tuhan dipilih di antara teman-teman yang tidak, berarti bahwa dia istimewa. Begitu. Jadilah anak Tuhan bukan cuma sekedar anak Tuhan, tapi jadi anak Tuhan yang istimewa. Artinya kita boleh menjadi berkat. Silakan Pak Johan Untung. Ya, kita takutkan kalau nanti Ibu Vera memeriksa mereka tidak jadi naik haji karena orang Kristen yang meriksa. Nah, itu dia. Tapi tidak. Ini adalah kesempatan yang baik buat Ibu Vera ya, kalau dipercayakan Tuhan itu sesuatu yang dahsyat. Jadi terima kasih buat Bunda Foni buat firman Tuhannya yang intinya kita harus menang
Kita menang dari keterpurukan kita, bukan menang dari segala kehidupan kita yang mungkin selama ini menyiksa kehidupan kita, mau porak-porandakan kehidupan kita dengan perkara-perkara dunia ini. Tapi mari dengan saya memberikan semangat buat kita semua, semangat ya. Yesus itu sudah bangkit buat kita, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersemangat dengan Tuhan dalam pelayanan apapun situasinya. Tetap bersemangat karena dengan semangat itu akan membawa kita untuk lebih lagi melihat kasih Tuhan, melihat penyertaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dia bangkit untuk kita sekalian. Jadi terus maju, jangan pernah menyerah. Saya mau berkata ujung-ujungnya pasti kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, ada lagi kah? Oma Rosye. Oh, silakan Oma. Shalom. 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 Komunitas MGCMP. Happy Easter semuanya. Terima kasih atas pencerahan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pastor Poni Wayong. Itulah ya, kita telah melewati hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah yang harus kita berikan bagi Tuhan untuk menebus dosa kita? Nah, itulah. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kuat beriman dan selalu meyakinkan bahwa tanpa bimbingan pertolongan Tuhan adalah sia-sia. Justru itu Tuhan telah mati untuk kita dan kita juga harus benar-benar menjalankan misi visi kita dengan sebaik-baik sebagai orang yang diselamatkan. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, ya sia-sialah segala iman percaya kita kepada Tuhan. Justru karena itu selalu saya merenungkan, ya Tuhan, apa yang harus saya berikan bagi Tuhan yang telah mati menyelamatkan kami umat manusia. Ya, kalau bisa saya selalu berusaha supaya karakter Kristus hidup dan tinggal diam dalam hati dan pribadi saya. Justru karena itu saya mengucap syukur karena tiap hari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Karena tanpa semua itu, rencana, cita-cita, usaha, dan pekerjaan kami semua adalah sia-sia belaka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Amin. Bro. Terima kasih Oma Rosye. Hari Kartini biarlah kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Amin. Amin. Wanita perkasa. Selanjutnya Bu Lina. Kita panggil Pak Daulat nih Bu Lina. Amin. Amin Brother Ros. Ya, silakan. Ya, Pak shalom. Daulat. Silakan. Shalom. Shalom. Luar biasa hambanya. Luar biasa juga firman Tuhan yang sudah menguatkan kita pada pagi hari ini. Wah, memang karisma pembawaan daripada Bu Foni sungguh luar biasa ya, dan mengingatkan kita sebagai generasinya ya. Tapi satu yang mau saya belajar begitu banyak dari Bu Yvonne ya, adalah bagaimana dia bisa sanggup mempraktekkan semua itu. Ya, ketika pertama sekali saya berjumpa dengan Ibu Foni, saya lihat beliau terlihat masih dari wajahnya, memang beliau dari sikap semua bicaranya seorang pejabat. Ya, itu kita harus. Tetapi ketika dia melayani kita, ketika dia langsung turun tangan melayani. Nah, jadi ada dua yang saya misalnya yang sudah yang selayaknya kita harus melayani, tetapi mereka termasuk juga Bu Lili. Kita tepuk tangan dulu untuk kedua pahlawan sebagai contoh untuk kita ya, untuk mereka berdua. Siap ya? Oke. Luar biasa. Jadi memang saya sendiri pun ya secara pribadi masih belum bisa sanggup. Terlalu banyak excuse kadang-kadang ya, alasan ini. Tetapi ya itulah hidup ya. Nah, jadi saya hanya berkata
kita tetap semangat dan sehat untuk ibu-ibu kita, opa-opa, mami-mami kita yang selalu berjuang, yang selalu sudah menyerahkan sebagai teladan yang sudah kita lihat dalam hal melayani kita. Itu saja. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Ya, Ya. thank you, Ya, brother. terima Luar kasih Pak biasa. Daulat. Ya, Luar biasa. di chat ada tertulis kata Pak Jo tadi berkaitan dengan waktu saya ngomongin Ibu Veronica ya. Istimewa pakai telurnya, telur bebek 2 butir katanya. Ya Pak Jo, kalau gitu mau dengar salam Paskah dong dari Pak Jo, masih adakah? Ini ada telur Paskah juga masih ada nih. Jangan telur bebek. Ayo Pak Udah Jo, pasti. monggo Pak Jo, jangan di chat aja Pak. Mau dengar suaranya dong, salam Paskah buat kita gitu. Dibagi-bagi ya telur Paskahnya, Bu. Ya, Saya mau juga. Ini saya lagi masak ini telur. Mau Oh bagi ya, hari ini. karena hari ini ada kegiatan itu ya, Pray for Indonesia di Ya, Bu, ini Harapan lagi Indah. istri lagi masa-masa telur ini. Wow, salam buat Taruh Ibu di- Indranik. ya. Aduh, Iya, sayang tapi jauh. sebenarnya itu yang Paul, dibilang hati-hati tadi ya, yang saya telurnya yang nggak ada dimasak. hubungannya juga sih sebenarnya telur. Paul bagi-bagi ke Manado dong. Kalau dimakan ya memang ya biasa-biasa aja. Iya, Tradisi aja itu, Bu. biasanya setiap tahun saya dapat telur Paskah, tapi kemarin saya pergi ke sekolah minggu nggak dapat telur Paskah tuh. Jangan-jangan karena orang udah rame nih bicara tentang telur. Nah, Silakan itu Pak PKL. PKL ini udah Silakan Pak PKL karena PKL kalau kan bawa 1 kilo ya ke Private Indonesia ya. Wah, udah dia tulis itu. Bawa. karena bicara soal kebangkitan, identik dengan lambang-lambangnya telur, kemudian kelinci. Nah, silakan Yang Pak PKL. mempengaruhi keselamatan Ibu Lina, nggak mempengaruhi. Tapi ada maknanya Pak, saya pernah dengar kenapa sih telur Paskah gitu. Aku tahu maknanya. Gitu. Nah, si Ya, Pak Desem. Kamu Pak kan Iya, PKL tahu maknanya tuh. begini. Kenapa telur melambangkan, bukan melambangkan ya, tapi salah satu ikon daripada Paskah, karena telur itu bendanya mati. Tetapi kelihatan fisiknya aja yang mati. Aslinya dia hidup. Telur bernafas. Ayo kita bicara biologi. Telur bernafas. Telur hidup. Telur melambangkan kehidupan yang terlihat mati. Sekali lagi, telur melambangkan kehidupan yang terlihat mati. Sebelum dia selesai dieram, dia akan terlihat mati. Semua akan mencerca, benda mati, benda mati. Gitu keluar satu makhluk hidup keluar dari telur itu, maka diketahuilah telur itu ternyata benda hidup. Itulah lambang Paskah. Itulah salah satu ikon Paskah, bukan lambang. Itulah salah satu ikon Paskah yang melambangkan adanya kehidupan yang tersembunyi dalam eraman itu. Yesus Kristus dieram bumi ini 3 hari 3 malam sebagai lambang terminologi yang sangat terbatas itu. Karena nggak tahu lagi terminologi yang apa yang tepat, kalimat apa yang tepat, maka dikatakanlah dia di perut bumi. Lebih tepatnya kan melawan bangsa kuasa-kuasa kegelapan bahkan maut di dalam perut bumi. Itu yang saya pahami dari teologi Lutheran. Ya, terima kasih Pak Desem. Saya pernah dengar seperti itu, Pak. Ya, Pak PKL, silakan. Ya, Sudah kalau menurut saintis telur nggak harus dirami. Ditaruh mesin penetas dengan suhu tertentu 21 hari kemudian kalau telur ayam menetas. Ya, kalau telur bebek 28 hari. Jadi nggak harus dierami ya. Dikasih suhu aja dia menetas. Itu kalau bicara esensi telur secara saintifik. Ya, saya memaknai kebangkitan Kristus karena dia Tuhan. Dia anak Allah. Ya. Yohanes 13 ayat 13, saya tidak percaya Yesus kalau dia tidak bangkit. Betul. Ya, saya tidak percaya. Ya, tafsiran apapun selain itu sesat, saya berani katakan. Sesat. Kesalahan kita seperti kain kotor kok. Ya, itu membuktikan Yesus adalah Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Karena itu dia juru selamat sejati.
Kalau juru selamat sejati yang diselamatkan sama menyelamatkan harus selamat. Ya, kita harus ingat itu berteologi boleh ya. Jangan ngaco, ya, jangan ngaco. Dalam Tuhan Yesus saya katakan demikian. Ya, jangan ngaco, ya. Dia bangkit. Tanpa kebangkitan Yesus, tidak ada gunanya kita percaya sama Yesus. Ya, itu esensi dari Paskah, Passover. Kalimat yang tepat bukan Happy Easter, tapi Passover. Itu lebih tepat dalam sejarah kekristenan. Ya, Tuhan Yesus menolong kita kalau kita mengandalkan bukan ini kita. Saya termasuk orang yang sangat mengandalkan ini. Tapi saya mengandalkan bahwa Allah itu roh. Dia 100% manusia, dia 100% Tuhan. Ya, maka kebangkitannya lah itu yang menyebabkan kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati selalu bagi kita semua. Amin. Ya, betul. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Kristus tidak bangkit, maka Natal tidak berguna. Jumat Mantap, Agung menyala tidak abangku. berguna. Nah, suaranya terdengar loh. Kok mati lagi suaranya Pak Jo? Monggo Pak. Ayo Pak Jo. Bebek pula Buat nggak ada di sini Pak Jo. Iya Bu. Selamat Paskah buat teman-teman semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tadi Pak KL mantap abangku. Lanjut Pak Jo, kok nggak ada suaranya? Iya Bu, selamat Paskah. Kita sudah mau dengar semua ya penjelasan dari sejak kematian Kristus sampai kebangkitan setiap tahun kita peringati. Ya, semoga itu juga tidak berhenti hanya pada seremonial belaka, terus kemudian juga tidak berhenti pada sekedar cuman emosional sesaat, karena sekarang sudah juga jadi tren yang baru setiap hari-hari besar kita, terutama Jumat Agung dan Minggu Paskah, gereja sudah semakin ya jor-joran ya, orang Jawa bilangnya jor-joran itu apa, saling bersaing besar-besaran dalam memperayakan. Saya cuma berharap kita tidak berhenti pada cuma sekedar seremonial dan emosional sesaat, tapi betul-betul ada sebuah perubahan dari sikap dan perilaku kita bahwa memang Kristus datang. Menurut buku Dr. Stephen Tong pernah menulis sebuah buku tentang makna dari kematian Kristus. Ada 3 orang yang disalibkan pada hari itu. 2 orang melambangkan die in sin, yang tengah Kristus die for sinners. Kalimat itu menyentuh saya sih. 2 orang itu dari 3, 2 orang itu die in sin, dia mati karena dosa-dosanya. Sementara Kristus dia mati karena untuk orang berdosa. Dan di akhir dari salib itu, yang pertama tetap mati dalam dosanya, die in sins. Kristus die for sinners, Kristus mati untuk orang-orang berdosa. Dan karena Kristus mati untuk orang berdosa, penjahat yang di samping Yesus, dia diselamatkan. Dan pesannya jelas, kalau kita mati karena kita diselamatkan karena Kristus menyelamatkan kita, maka kita mempunyai pola hidup yang ketiga adalah die to sins. Bahasa Inggrisnya, mati terhadap dosa-dosa kita. Bukan mati karena dosa, tapi mati terhadap dosa-dosa kita. Jadi saya berharap Bok Suweni, Pastor Eri, Bu Foni, teman-teman yang lain, PKL, sejak kita menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat, karena dia mati bagi dosa-dosa kita, maka seharusnya kita itu hidup dan kita harus mati terhadap dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Itu Bu, Paskah, Tuhan Yesus memberkati semua. Thank you, Pastor Terima Jo. kasih Pak Jo. Dan sebelum kita menutup,
karena waktu juga, saya akan bacakan yang sudah ditulis oleh Ibu Nora di chat. Asal-usul telur Paskah tradisi. Telur tidak disebut dalam kaitannya dengan Paskah dalam Alkitab. Namun dalam tradisi Kristen awal dan budaya Eropa, telur mulai diasosiasikan dengan Paskah karena beberapa alasan simbolis. A. Simbolis kehidupan baru. Telur secara umum melambangkan kehidupan baru atau kelahiran. Dalam konteks Paskah, ini cocok dengan pesan kebangkitan Yesus, hidup yang mengalahkan maut. B. Tradisi puasa Prapaskah. Dalam beberapa tradisi Kristen seperti Katolik dan Ortodoks, selama masa puasa Prapaskah, umat tidak diperbolehkan makan telur. Maka ketika Paskah tiba, telur menjadi simbol perayaan setelah masa pantang. C. Telur Paskah berwarna. Pada abad pertengahan dan seterusnya, orang Kristen mulai menghias telur sebagai bentuk perayaan. Warna merah sering digunakan untuk melambangkan darah Kristus. Ya, jadi kita belajar pada hari ini seperti yang Pak Jo katakan. Nggak cuma seremonial, nggak cuma mendengar, heboh sesaat, kemudian hilang lagi. Tetapi marilah terus kita menjadi murid Kristus yang berbuah. Setiap hari selalu ada perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus menjadi orang yang dilihat, bukan orang melihat kita, tetapi ketika orang melihat kita, ada Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Demikian ya, karena waktu juga kita akan tutup. Saya akan berdoa untuk doa penutup, dan nanti Ibu Foni yang akan pimpin dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Di dalam masa Paskah ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh memaknai kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah karena Kau memberikan Kristus Yesus untuk mati menebus dosa manusia. Ajar kami bukan hanya sekedar melakukan perayaan, tetapi bagaimana di dalam kehidupan kami mengikuti teladan Kristus. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat, sehingga orang bisa melihat Kristus yang hidup melalui kehidupan yang kami lakukan. Terima kasih untuk Ibu Foni Wayong yang Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam apapun yang dilakukan oleh Ibu Foni untuk terus boleh menjadi berkat, terutama untuk para warga binaan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini, 50 orang yang tercatat, kiranya kami semua boleh memaknai Paskah ini dengan lebih baik lagi, sehingga kami terus bertumbuh. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bahwa kami melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan sebagai orang percaya, melakukan nilai Kristiani di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami sempurnakan di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersuara, Bapa kami.